Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelas B kelompok 2 untuk mata kuliah Hardware Software Co-Design akan mempresentasikan riset yang telah kami lakukan. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri Andi Desman, ada Muhammad Tampak Ahyaul Ihsan, ada Alvin, Muhammad Al-Hadi, dan Muhammad Farid Osama. Baik, di sini outline-nya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada literatur review, ketiga ada competitive audit, dan keempat kesimpulannya. Pendahuluannya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai judul kami, kualitas jalanan di Indonesia sangatlah memprihatinkan dikarenakan perawatan yang dilakukan itu tidak secara rutin oleh pihak yang berwajib. Hal ini menyebabkan lubang-lubang jalanan kita penuh dengan lubang-lubang dan retakan. Retakan. Untuk saat ini, cara pemerintah mengatasi ini ialah mengadakan laporan dari masyarakat atau melakukan observasi sendiri ke lapangan. Berdasarkan permasalahan di atas, kami setuju untuk mengembangkan suatu sistem yang berbasiskan IoT, Internet of Things, yang dipasang di kendaraan untuk mendeteksi dan mengevaluasi keadaan jalan yang dilewati oleh kendaraan tersebut. GPS ini bertujuan untuk mengetahui titik lokasi jalanan yang rusak, ada knock sensor untuk mendeteksi benturan yang diterima kendaraan saat melewati jalan tersebut, dan gyroscope sensor untuk mendeteksi kemiringan dari kendaraan tersebut. Data-data dari sensor ini akan dikumpulkan menjadi satu dari berbagai macam kendaraan dan dikirimkan ke pihak pemerintah untuk dievaluasi dan diproses. Setelah itu, apabila setelah diproses itu ada indikasi kerusakan jalan, maka dari pihak pemerintah seharusnya segera memperbaiki di titik lokasi tersebut. Selanjutnya itu ada literatur review yang akan disampaikan oleh Alvin. Kepada Alvin, dipersilakan. Oke, literatur view di sini ada dengan judul pendeteksian lubang di jalan secara semi otomatis, ada detection of defect in road surface by a vision system, ada road surface marketing recognition and road surface quality evaluation using convolution neural network, ada novel filter extraction for reflection, alligator crack and photoless, road surface classification. Habis itu ada road surface quality assessment using polarimetric airborne SAR. Lanjut. Lalu ada road surface designation method based on integral of reflected wave using ultrasonic sensors. Ada real-time detection untuk klarifikasi jalan berlubang sebagai pemicu kecelakaan lalu lintas. Amarto atau DMAC Road Detector berupa sistem deteksi dan analisator kerusakan jalan raya Kota Yogyakarta berbasis citra digital dan GPS. Lalu ada deteksi jalan berlubang menggunakan metode gray level occurrence matrix dan neural networks. Lalu ada pendeteksian lubang di jalan secara semi otomatis. Selanjutnya, competitive audit yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Al-Hadi Rida. Baik, terima kasih. Saatnya kita mengetahui apa yang dimaksud competitive audit. Competitive audit ini adalah kita mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini ada CNN, feature extraction, ultrasound IC sensor, computer vision, polarimetric airborne SAR, confusion metric, gray level occurrence metric atau biasa dikenal dengan GLCM. Yang mana CNN di sini memiliki akurasi model dalam mendeteksi kualitas jalanan mencapai 98% dan akurasi model dalam mendeteksi penanda yang berada di jalan mencapai 99%. Feature extraction di sini memiliki kinerja, klasifikasi, dan akurasi yang tinggi dengan nilai
F measure rata-rata senilai 0,877 dan nilai recall sebesar 0,873. Sedangkan ultraction IC sensor itu memiliki tingkat akurasi yang mana juga lebih tinggi. Yang berikutnya di sini adalah computer vision. Memiliki kelebihan yaitu menggunakan metode yang kompleksitas rendah dengan waktu pemrosesan yang cepat dan kualitas gambar yang baik. Yang berikutnya di sini adalah polarimetric airborne SAR yang itu memiliki kelebihan data polarimetric sangat sensitif terhadap tingkat kekasaran permukaan dan lubang serta retakan yang berada di jalanan. Tidak hanya itu, area deteksi yang dimiliki data polarimetrik sangatlah luas. Ada berikutnya sini convention metric, yaitu memiliki kelebihan pengujian convention metric menunjukkan hasil recall sebesar 0,80, hasil precision sebesar 0,06, hasil akurasi sebesar 0,79. Nah, yang terakhir di sini adalah yaitu memiliki deteksi jalan berlubang atau bergelombang secara real time dengan memanfaatkan konsep pengolahan citra digital yang meliputi segmentasi binarisasi, reduksi noise, dan morfologi citra. Data testing yang digunakan berupa video yang berjumlah 9 video. Lanjut. Oke. Nah, saatnya untuk kita mengetahui kekurangan. Kekurangan di sini tadi itu yang pertama yaitu memiliki waktu yang dibutuhkan model untuk mendeteksi adanya penanda jalanan ataupun kerusakan di jalanan sangatlah lambat. Nah, untuk kekurangan yang dimiliki oleh feature extraction itu belum dapat diimplementasikan lebih lanjut ke dunia nyata. Dan kekurangan yang dimiliki oleh ultraction IC sensor yaitu membutuhkan jumlah sampel yang banyak serta waktu pemrosesan yang lama. Yang berikutnya di sini adalah kekurangan daripada computer vision, yaitu tingkat akurasi yang rendah saat mendeteksi kerusakan yang minim. Dan kekurangan dari polarimetric airborne SAR ini tingkat akurasi yang rendah dan modal yang dibutuhkan sangatlah besar jika digunakan hanya untuk mendeteksi kualitas jalanan. Dan kekurangan dari conversion metric ini yaitu tingkat kegagalan dari conversion metric ini tergolong besar, yaitu error rate sebesar 0,20. Dan kekurangan yang terakhir di sini adalah tingkat kegagalannya sebesar 18,74%, serta diperlukan waktu yang cukup lama dalam melatih model untuk mampu membaca jalan yang berlubang. Kompleksitas daripada CNN di sini memiliki tinggi dan diikuti juga feature extraction juga tinggi, dan ultraction IC sensor memiliki kompleksitas yang rendah dan diikuti dengan computer vision juga rendah. Lalu dilanjutkan dengan polarimetric airborne SAR yang tinggi, dilanjutkan dengan convention metric yang tinggi, dan terakhir gray level convention metric yang juga tinggi. Dan untuk modalnya, yang pertama CNN memiliki modal yang standar, yang berikutnya diikuti juga dengan feature extraction, terus ada ultrasound IC sensor, berikutnya di sini ada computer vision, dan polarimetric airborne SAR ini memiliki modal yang besar dan diikuti dengan convention metric dan juga gray level co-occurrence metric. Dan ini yang CNN sudah diimplementasikan, dan feature extraction belum diimplementasikan dan juga diikuti oleh beberapa competitive audit lainnya. Berikutnya saya serahkan ke Andi, ke Ihsan.
Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Hadirida dan teman-teman sebelumnya yang telah mempresentasikan apa yang tentang proyek yang akan kita buat ini. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan yaitu banyak metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi keadaan jalan ataupun kualitas jalan seperti neural network, computer vision, ultrasonic sensor, polarimetric SAR, matrix, dan masih banyak lagi. Namun di sini kita perlu ketahui bahwa metode yang paling tepat untuk permasalahan yang ingin kita selesaikan ini, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Serta modal yang dibutuhkan berbeda dan tidak semua metode sudah dapat diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini saja kesimpulan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Andi Desman. Kepada Andi Desman, silakan. Baik, terima kasih Ihsan. Ya, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, selamat malam.